Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perencanaan keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang retirement planning atau perencanaan pensiun. Bicara tentang dana pensiun tentu tidak lepas dari manfaatnya yang luar biasa bagi kehidupan pekerja atau karyawan di masa tuanya. Uh, Yakni ketika memasuki usia non produktif. Jadi usia yang tidak bisa bekerja secara produktif lagi. Dan tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kekhawatiran yang dirasakan oleh pekerja atau karyawan terhadap hilangnya pendapatan di saat mereka tidak bekerja lagi karena telah mencapai usia pensiun tersebut. Nah, sebab itu keikutsertaan di dalam program pensiun dirasa menjadi hal yang sangat penting karena akan memberikan banyak sekali manfaat bagi pekerja atau karyawan di dalam mempersiapkan masa depannya saat menjalani kehidupan di hari tuanya nanti. Kemudian untuk program pensiun sendiri ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tuh ada dua ya. Yang pertama itu adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan pemberi kerja, yang kemudian atau program pensiun yang diselenggarakan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang dinamakan dengan dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada dua. Yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja, kemudian yang kedua itu dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan jenis-jenis dari program pensiun. Nah, di sini ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah program pensiun manfaat pasti, kemudian yang kedua itu adalah program pensiun iuran pasti. Nah, di sini kita akan melihat apa sih yang membedakan kedua program pensiun ini. Nah, di sini kita melihat. Nah, perbedaan antara program pensiun manfaat pasti dengan program pensiun iuran pasti ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Ada 5 aspek ya di sini. Nah, yang pertama itu adalah aspek penyelenggara. Untuk penyelenggara program pensiun manfaat pasti ini hanya diselenggarakan oleh DPPK saja atau dana pensiun pemberi kerja. Kemudian kalau yang untuk iuran pasti penyelenggaranya itu bisa dua, ada yang bisa DPPK atau DPLK, pemberi kerja atau lembaga keuangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada manfaat pensiun. Yang ketiga ada iuran, kemudian ada dari aspek tanggung jawab atau risiko pendanaan, kemudian di administrasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah sudah siapkah kita untuk pensiun? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat usia produktif kita untuk mempersiapkan sebelum menuju masa pensiun itu adalah kurang lebih 40 tahun dan usia kita untuk bekerja secara produktif itu adalah 20 tahun. Nah, selama 20 tahun itu kita harus bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin supaya pada saat memasuki usia 55 ke atas sampai usia 75 itu kita penghasilan atau persiapan dana yang sudah kita siapkan itu mampu untuk menghidupi kehidupan kita di hari tua kita nanti. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita melihat mengapa kita itu harus mempersiapkan kehidupan di hari tua kita nanti, karena kebanyakan dari kita atau mantan pekerja atau mantan karyawan itu pada saat hari tuanya 85% manula itu hidup tergantung dari anaknya. Jadi tidak mandiri seperti itu. Jadi sebagian besar usia-usia manula itu bergantung terhadap anak-anaknya. Kemudian 10%-nya itu terpaksa tetap bekerja. Kemudian 5% ini adalah mandiri. Mandiri ini maksudnya karena sudah mempersiapkan kehidupan di hari tuanya, jadi dia tidak terlalu melakukan usaha lebih untuk menghasilkan rupiah atau penghasilan seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah
mampukah anak-anak kita itu untuk menanggung hidup tua kita. Nah, makanya kita harus mempersiapkan dari sekarang seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah gambaran perubahan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan juga bahwa pensiun ini memang seseorang yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena usianya sudah lanjut. Jadi usia produktif itu kan hanya sampai usia 55 tahun seperti itu. Nah, jadi usia-usia yang masih produktif ini harus kita manfaatkan betul. Jadi usia dari 20 sampai dengan 50 atau 55 tahun itu harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka tentu akan berpengaruh atau berdampak terhadap kehidupan kita di hari tua nanti. Nah, contoh ini ini kan usia kita dimana ini terus menanjak karena usia produktif saat single, kemudian di sini kita sudah menikah, kemudian memiliki keturunan, dan di sini adalah kehidupan akhir yang harus kita nikmati karena setelah melakukan banyak perjalanan hidup dan penghasilan ya terutama. Jadi puncaknya itu adalah di sini. Jadi di usia dari 45 sampai 55 tahun ini di sini ini harus kita bisa manfaatkan nih dari usia ini sampai ke sini. Harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya, nah ini yang harus kita persiapkan sebelum pensiun. Yang pertama biaya hidup saat pensiun, kemudian biaya pemeliharaan kesehatan, biaya final ini lebih kepada misalkan biaya makan, biaya yang bersifat langsung, tidak bersifat jangka panjang atau hanya sesaat seperti itu. Dan kemudian apakah di hari tua kita itu saat pensiun nanti hutang-hutang itu sudah lunas atau masih dililit hutang. Nah, itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian selanjutnya, nah ini keputusan perencanaan pensiun. Nah, ini adalah hal yang banyak sekali orang itu tidak memperhatikan dengan baik ya. Karena apa? Karena cenderung pada saat usia produktif dan usia 20-an itu kita tidak memikirkan bagaimana sih kehidupan kita di hari tua nanti, sehingga yang seharusnya itu kita bisa berinvestasi di sini, kita bisa berinvestasi untuk memikirkan kehidupan atau manfaat kehidupan di masa tua kita, ini tidak kita lakukan seperti itu. Karena cenderung kita di usia produktif itu hanya karena merasa bahwa manfaat yang kita lakukan ini tidak dirasakan secara langsung ya ini. Nah, tidak langsung merasakan kepuasan dari investasi di masa pensiun itu. Karena nah akibatnya malah karyawan atau individu itu lebih suka menggunakan dana tersebut untuk konsumsi hari ini daripada memastikan tabungan untuk konsumsi saat pensiun. Nah, ini yang kadang kita itu tidak memperhatikan, padahal ini sebenarnya kita sudah diberikan manfaat ya, bahwa kalau misalkan kita itu merencanakan di awal, maka kita akan mendapatkan penghematan pajak di sini. Jadi akan lebih mudah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian itu adalah kita harus memperhatikan kemampuan finansial kita, kemudian biaya, kemudian waktu, dan ini mengapa kita itu perlu mengikuti program pensiun. Salah satunya ini ada 3 manfaat. Kita membutuhkan penghasilan untuk menghidupi diri kita di masa tua, kemudian agar pemenuhan kebutuhan hidup kita itu terjamin. Kemudian yang terakhir itu adalah kita dididik untuk bisa menabung, sehingga saat kita sudah tua dan tidak produktif lagi itu kita bisa masih menerima penghasilan kita seperti itu.
Nah, jadi jangan lupa kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum semuanya itu terlambat dan kita bisa menikmati hari tua kita dengan bahagia. Sekian